mengenalkan saya kepada pacar, tunangan, atau bahkan suaminya. Wallahu a'lam. Sesampai di Hilton, saya langsung telepon Cinta dan mengatakan padanya bahwa saya sudah ada di lobi. Lantas Cinta datang menemui saya. Ya udah, maaf ya selama ini aku nutupin. Nutupin apa? Ya, kalau sebenarnya ini aku udah nikah. Oh ya bagus dong, kenapa? Usiamu juga udah dewasa kok. Ya, tapi ada satu hal yang Cinta gak mungkin sampein itu di awal. Oh iya gak apa-apa. Jadi kita ketemu sama suamimu sekarang nih? Jadi maksud Cinta sebenarnya emang malam ini mau ngenalin Uda sama Mas Ahmad. Masya Allah, ternyata Pak Ahmad ini adalah seseorang yang sudah saya kenal dengan amat akrab. Jangan gitulah, udah. Aduh, jangan panggil saya Uda dong, saya kan lebih muda dari Pak Ahmad. Kita kan ini nurut aja sama Cinta. Cinta kan juga manggil sampean kan Uda kan. Itu ya. Jadi ya udahlah. Iya, sampean juga kan manggil saya Bapak. Ya Udah kan? kita sama aja lah, sama-sama juga ya. Sampean seperti inilah sama seperti Cinta. Cinta juga manggil saya Mas. Ya udah panggil Mas aja dah. Oke deh. Iya Mas Ahmad. Apa kabar? Kemarin gimana perjalanan, sukses? Waduh, perjalanan cukup melelahkan nih. Gitu ya. Ya soalnya ya gitulah, udah tahu sendiri lah. Namanya juga nyari sesuap nasi udah ya. Masya Allah. Pengusaha papan atas menyatakan mencari sesuap nasi. Waduh, saya nyari apa dong nih? Waduh, ya kan ya sesuap nasi juga kan banyak-banyak dimakan juga sama semua orang Gitu ya. Sesuap nasi, segepok berlian. Aduh, enggak juga. Gimana udah nih sekarang nih untuk siaran udah? Ya alhamdulillah, so far so good. Apalagi Cinta juga bantu memberikan hadiah-hadiah gitu. Itu nggak masalah ya Mas ya? Jujur aja gini udah ya, saya sih nggak pernah mempermasalahkan kegiatan istri saya Cinta ya, karena saya memang sangat mencintai istri saya itu. Iya. Dan saya support bener apa yang mungkin udah lakukan saat ini. Iya. Jadi kalau ada apa-apa udah silakan bilang sama saya aja ya. Saya pasti mensupport udah. Tuh, alhamdulillah, makasih banget Mas. Mendapat satu anugerah dari Allah yang kayaknya ini bukan suatu kebetulan, karena ya bisa mengenal Mas sama Cinta itu juga suatu bukan hal yang biasa, sehingga akhirnya saya tahu bahwa saya berurusan dengan orang penting di negeri ini. Jadi saya nggak enak. Kita sama gitu ya. Iya. Tadi sekilas gitu diceritakan tentang kegiatan-kegiatan Uda dan lain-lainnya gitu kan. Saya dukung itu kegiatan Uda khususnya untuk masalah sosial ya. Kebetulan yang saya sendiri kan ya boleh dibilang sibuk lah Uda ya. Jadi ya saya imbangkan dengan kegiatan yang mungkin lewat Uda. Iya. Melalui istri saya gitu, Cinta gitu loh Uda. Baik. Nanti jadi tolonglah Uda, apapun yang misalnya bisa mendukung kegiatan Uda, saya akan support Uda. Subhanallah, amanah yang luar biasa. Insya Allah semoga barokah dan Allah memberikan rezeki yang lebih banyak lagi buat Mas dan juga buat Cinta. Amin ya rabbal alamin. Cowok sama cowok kalau lagi ngobrol orang cantik kayak gini dicuekin. Enggak lagi Cinta. Ini kan kita lagi mau bisnis nih, mau bikin gunung, mau mindahin pulau. Subhanallah walhamdulillah, terjawab sudah status Cinta yang selama ini tidak jelas. Meski dulu ia pernah mengatakan, untuk itu udah, izinkanlah kami sedikit berbagi. Ketika hendak memberikan sumbangan hadiah untuk acara khusus siaran Buya. Memang saya sempat kepikiran sama kalimatnya itu, tapi tidak juga ingin menanyakannya.
Sebab bisa aja kata kami itu dimaksudnya mewakili perusahaan, izin orang tua, atau ya bisa juga suami. Saya berharap Uda mau menerimanya dengan senang hati, sehingga kami pun dapat terus berpartisipasi untuk setiap acara yang Uda selenggarakan. Sungguh saya amat bersyukur karena telah berupaya keras untuk tidak menanggapi serius setiap bentuk rayuan yang dikatakan cinta selama ini. Meski sejujurnya hati dan pikiran saya tentu aja tergoda oleh keindahan dirinya secara menyeluruh. Perlu sahabat ketahui bahwa Mas Ahmad suami cinta ini adalah seseorang di antara para pengusaha sukses Indonesia saat itu. Bisa jadi akan terdapat pertanyaan, mengapa khalayak tidak tahu status atau pernikahan dari orang-orang sekaliber mereka? Mari Buya jelaskan penyebabnya, di mana pengetahuan ini Buya dapati belakangan yang diceritakan oleh Cinta. Mas Ahmad adalah seorang duda berusia 40 tahunan yang tidak punya anak. Lalu pada tahun 92, ia menikahi Cinta yang merupakan sekretaris pribadinya. Mas Ahmad sebenarnya telah menjatuhkan talak kepada istri pertamanya setelah mereka berkeluarga selama 10 tahun. Dikatakan bahwa mantan istrinya itu berselingkuh dengan pacarnya sewaktu kuliah dulu, dan ia berdalih tidak tahan lantaran Mas Ahmad dianggap tidak mampu memuaskan kebutuhan biologisnya. Ditambahkan, itu pula sebabnya mengapa mereka belum dikaruniai anak, padahal perkawinan mereka sudah berlangsung sekian lama. Adapun pernikahan antara Mas Ahmad dengan mantan istrinya murni merupakan pernikahan bentuk bisnis, di mana mereka dijodohkan oleh para orang tua agar kerajaan bisnis mereka semakin besar. Meski secara syariat Mas Ahmad dan istrinya sudah sah bercerai, tapi lantaran sebab-sebab urusan dunia seperti itu, mereka pun bersepakat untuk merahasiakan dan berakting di tengah keluarga serta masyarakat seolah rumah tangga mereka masih berjalan harmonis. Astagfirullah wa na'udzubillah. Itulah sebab mengapa pernikahan Cinta dengan suaminya dirahasiakan sedemikian rupa, di mana Mas Ahmad berjanji akan berterus terang kepada semua pihak jika pernikahan yang kedua ini mereka berhasil memperoleh keturunan. Selanjutnya pertemanan antara Buya dengan Cinta pun semakin akrab dari hari ke hari. Begitu juga dengan Mas Ahmad, meski kami jarang bertemu karena ia adalah orang yang sangat sibuk. Jadi salam menyalam atau saling memberikan sesuatu senantiasa berlangsung melalui perantara Cinta. Pernah suatu malam Cinta main ke studio, tapi ia rupanya meminta supir yang mengantarkannya itu untuk pulang. Sebab nanti Cinta ingin diantar pulang oleh saya. Sebagaimana biasalah, Cinta dengan kemanjaannya menjelaskan alasan tersebut, sehingga mau nggak mau saya harus mengantarkannya pulang. Sesampai di pelataran parkir, tiba-tiba Cinta mengatakan, "Wah, udaku ini rupanya suka sama kendaraan merek Honda ya. Buktinya motor besar Uda juga mereknya Honda." Begitu komentarnya tentang mobil yang saya gunakan. Maka komentar itu pun saya jawab dengan sekenanya. Cinta, kalau mampu, tentu mobil ini udah ganti sama Mercedes-Benz C-Class dong. Lantas kami pun tertawa bersama dan ngobrol selama perjalanan mengantarkan Cinta pulang ke rumahnya. Udah. Aku boleh nggak ikut berpartisipasi untuk Dede Kakak?
Aduh Cinta, kamu tuh kan udah banyak banget bantu Uda. Ya bukan gitu, udah. Karena ini ada satu yang lebih. Cinta mikir, kenapa nggak dialokasikan ke Dede Kakak aja ya, berhubung Dede Kakak ini kan tujuan dan kegiatannya sosial, udah. Ya selama itu nggak membuat apa yang sudah berlangsung selama ini jadi berubah, ya silakan. Tapi kalau itu merubah dari sistem yang udah dibuat sama staf kamu lantaran kamu ingin nolongin Dede Kakak, udah nggak setuju. Enggak lah. Yakin? Yakin. Siapa yang kamu suruh nanti untuk ngurusnya? Nanti staf Cinta namanya Sela. Nanti bakal hubungin pengelolanya Dede Kakak. Gimana Gitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya yang penting itu aja syarat udah. Jangan sampai itu mengganggu sistem yang udah berlangsung selama ini. Ya udah, pasti. Ya udah. Makasih ya Cinta. Kamu udah banyak banget bantuin Uda. Sahabat, indah dan mesranya pertemanan antara Buya dengan Cinta berikutnya harus berubah menjadi entah apa namanya. Hari itu, Rabu tanggal 7 September 94, Cinta telah menyatakan suatu permintaan yang sungguh membuat saya tersinggung dan marah besar. Pagi itu, ia mengutus ajudannya datang mengantarkan sesuatu untuk saya, di mana Bondan, nama ajudan kepercayaannya itu, sudah menunggu di pelataran parkir sewaktu saya baru sampai di lokasi studio. Ada apa Mas Bondan? Pak Dive, ini ada kiriman dari ibu. Lantas Bondan menyerahkan seberkas surat dalam amplop besar bersegel, berikut kunci mobil Mercedes-Benz C-Class W202 yang dibawanya untuk menemui saya pagi itu. Apaan nih Mas? Saya nggak tahu Pak, mungkin keterangannya ada di surat. Maka saya pun langsung membuka amplop besar itu yang di dalamnya terdapat surat-surat mobil, berikut sebuah surat yang ditulis tangan oleh Cinta serta ditandatangani juga oleh Mas Ahmad. Sungguh, saya syok luar biasa lantaran membaca isi dan keterangan dari surat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udaku sayang, maafkan Cinta bila akhirnya kami harus menyampaikan sebuah keinginan dengan cara seperti ini. Sebab Cinta nggak tahu lagi gimana caranya untuk memohon sama Uda untuk sebuah permintaan yang mungkin dianggap konyol. Uda masih ingat kan beberapa hari yang lalu Cinta pernah bilang kalau Cinta sangat ingin punya anak. Sehingga dengan begitu Mas Ahmad dapat berterus terang kepada semua pihak bahwa nyatanya kami adalah sepasang suami istri yang sudah lengkap dan kami pun tidak masalah jika perusahaan besar lantaran pernikahan Mas dengan mantan istrinya itu juga harus berpisah. Lagi pula dalam hal ini Mas adalah bukan pihak yang bersalah. Di samping mereka juga nggak bisa menuduh Mas sebagai seorang lelaki yang mandul. Namun sayangnya setiap dokter spesialis yang pernah kami datangi semuanya memberikan vonis bahwa Mas Ahmad ternyata memang mandul. Untuk itu Uda, mohon kiranya Uda bersedia memberikan donor sperma yang selanjutnya akan dibuahkan dalam rahimku. Masya Allah. Maka dalam persoalan ini sungguh hanya kita bertiga saja yang mengetahuinya. Selanjutnya kami pun mempercayakan rahasia ini sepenuhnya kepada Uda. Astaghfirullah wa na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga kalimat itu, saya benar-benar tidak ingin lagi membaca lanjutan isi surat Cinta. Karena dari kalimat terakhir yang saya baca itu, sungguh menandakan bahwa Cinta sudah melampaui batas serta melecehkan saya. Mas Bondan, tolong antarkan semua ini balikin sama Cinta ya. Aduh Pak, saya nggak berani. Pasti ibu akan marah besar sama saya Pak. Kemudian saya mengambil selular dengan maksud ingin menelpon Cinta.
Namun hingga beberapa kali saya hubungi, nomor Cinta tidak aktif. Mungkin selularnya dimatikan. Cinta sekarang ada di mana, Mas? Tadi sewaktu saya mau berangkat ke sini, ibu katanya mau pergi ke butik tuh, Pak. Ya udah, tolong antarkan saya ke butik pakai mobil yang kamu bawa itu. Nanti saya gimana, Pak? Kan saya ikut sama kamu. Oh gitu ya, Pak. Baik, Pak. Salah satu butik milik Cinta yang beroperasional di wilayah Kemang, Buya langsung menemui Cinta di ruang kerja pribadinya. Sebelum memulai pembicaraan, Buya tutup dulu tirai kaca ruangan itu agar orang lain tidak mendengar atau melihat percakapan di antara kami. Lantas, saya letakkan amplop besar yang diberikannya itu di atas meja kerjanya. Mendapati wajah saya dengan mimik sangat serius, Cinta tidak berani memulai percakapan dan wajahnya pun tertunduk seperti menahan tangis. Oh, jadi ini maksud semua kebaikanmu selama ini, Cinta. Na'udzubillah, sungguh rendah sekali pandanganmu sama saya. Sesaat suasana jadi hening sebelum terdengar isak tangis dari Cinta sembari menutup wajah dengan jemarinya. Lantas saya ambilkan 2 helai tisu dan memberikan padanya. Ia mengeringkan air matanya dengan tisu itu. Baru setelah merasa tenang, Cinta mulai menyampaikan kalimatnya. Iya udah, maafin aku udah. Tapi aku tuh gak salah juga kan. Aku kan mau punya anak, udah kan tahu. Cinta, udah bisa paham sekaligus maklum kalau kamu ingin punya anak. Tapi bukan dengan cara haram seperti itu. Ingat, saya bukan suamimu. Dan itu sama aja dengan perbuatan zina, Cinta. Tapi aku tuh maunya udah. Terus suami aku juga tahu kok udah. Orang yang benar-benar aku suka udah. Dimana aku tahu bibitnya di sini. Udah itu orang yang bisa dipercaya, baik, cerdas. Walaupun aku tahu kalau di bank sperma itu memang banyak sekali pilihan. Tapi aku tuh maunya udah. Tolong Cinta, jangan kamu potong dulu penjelasan udah. Iya udah. Ideasi bank sperma itu nggak dibenarkan dalam hukum Islam. Meski ada beberapa pihak yang membolehkannya. Gini deh, aku nanya sama udah. Kalau udah di posisi aku gimana coba? Toh itu juga gak ada ruginya kok buat udah. Lagian juga suami aku ngizinin kok. Apa aku harus ngambil sperma dari manapun? Cukup Cinta, sekarang kamu diam. Dengerin penjelasan udah. Selanjutnya terserah kamu deh. Jika kamu tetap ingin lakukan cara yang sama, silakan aja. Tapi kita nggak usah kenal lagi, oke? Maafin aku udah. Aku sangat emosional. Aku benar-benar pengen punya anak. Ketahuilah Cinta, perbuatan itu sangat banyak mudaratnya. Pertama, hubungan nasab hanya halal bagi suami istri yang sah. Kedua, percampuran sperma dan ovum antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri, baik dengan persetubuhan atau percampuran inseminasi buatan, itu dihukumi zina. Ketiga, bisa jadi ada pihak yang menghalalkan program bank sperma itu, di mana pendonor akan menyerahkan spermanya dengan jalan masturbasi. Sadari Cinta, bahwa mengeluarkan kemaluan saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukan onani, di mana itu hanya dihalalkan kepada suami istri yang telah terikat perkawinan, jadi bukan dengan orang lain. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, Kullil mu'minina yaguddu min ahsarihim wa yahfazu farujahum. Zalika azkallahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Subhanallah, sesungguhnya tidaklah sulit bagi orang-orang yang mengaku beriman untuk memahami hujah udah ini. Astagfirullah.
kita fase saatnya yang aku minta ini udah. Maafin aku udah. Syukurlah kalau kamu sadar kekeliruanmu. Begitu juga untuk soal maaf memaafkan. Insya Allah udah selalu maafin kamu, Cinta. Bahkan udah juga senang kok diganggu seperti apapun oleh seorang adik selama itu wajar dan bukan maksiat. Ketahuilah, Cinta, Mas Ahmad adalah suami yang baik dan sangat mencintaimu. Tapi ingat, segala sesuatu yang berlebih-lebihan maka itu dilarang dalam Islam. Termasuk ketika Mas Ahmad bersedia memenuhi permintaan konyolmu itu. Iya udah, aku tuh tahu banget suami aku baik banget sama aku. Ya Cinta, begitu nanti udah ketemu sama suamimu, udah akan bicarakan masalah ini sama dia. Sebab udah yakin, kalian sudah merasa kalah sebelum perang tanpa mencari tahu apa penyebab yang sebenarnya. Sehingga Allah belum mempercayakan kalian untuk punya keturunan. Jadi menurut udah aku mesti gimana? Ketahuilah Cinta, jangan kamu pikir rizki dari Allah itu hanya berupa harta benda saja. Enggak Cinta, anak-anak itu justru rizki yang paling besar ketimbang sekadar harta benda. Jika rizki ini ternyata ditutup oleh Allah, bukan mustahil lantaran kalian telah berbuat suatu bentuk dosa besar tapi nggak nyadar, nggak pula bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya udah, aku nggak tahu hukumnya sampai separah ini. Please, maafin aku udah. Cinta, kamu nggak perlu lagi minta maaf sama Uda. Tapi yang harus kamu lakukan adalah introspeksi diri. Maaf ya Cinta, mungkin aja kalian pernah melakukan salah satu atau di antara 10 dosa besar yang tidak diampuni Allah jika kita tidak segera bertaubat. Mau tahu apa aja itu? Iya udah. Dosa syirik, melalaikan sholat, durhaka kepada orang tua, zina, rizki haram, bermabuk-mabukan, memutuskan tali silaturahim, gibah, berbohong, kikir. Nah jika ternyata itu penyebabnya, lantas kalian benar-benar bertaubat, insya Allah apa yang kamu mohon kepada Allah akan disegerakannya. Astagfirullah. Ya udah, Cinta bakal ngikutin apa yang udah mau. Selanjutnya Cinta beranjak dari tempat duduknya mendekat ke arah saya, bermaksud hendak menyerahkan kembali amplop besar yang tadi diberikannya melalui bondan. Saya langsung mengelak dan mundur selangkah. Ketika jemari tangan kiri Cinta ingin meraih pergelangan tangan kanan saya. Enggak Cinta, udah nggak mau terima pemberianmu itu. Lantas Cinta merengek manja dan memberi penjelasan bahwa pemberiannya itu nggak ada hubungannya dengan permintaan konyolnya, meski saya menyanggupinya ataupun tidak. Tapi saya tetap menolak sekaligus berpamitan. Tapi udah gak bakal ninggalin aku kan? Dengar Cinta, lebih baik kamu renungkan semua yang udah katakan tadi dan bertaubatlah. Semoga dengan begitu Allah Ta'ala berkenan menitipkan anak kepada kalian dengan cara yang hak. Iya udah. Selanjutnya langsung saya tinggalkan Cinta yang tadi terpaku bersama tatapan sendu dan linangan air matanya. Sahabat Indonesian Broadcaster, inilah demo program dan produksi siaran radio karya Buya Dive di Radio Man. Semoga dapat memotivasi sahabat pengelola siaran radio di Indonesia. Indonesian Broadcaster, your radio broadcasting specialist. Semenjak kejadian pagi itu, Buya jadi malas terima telepon dari Cinta, meski ia tidak pernah bosan melakukannya setiap hari. Terkadang sesekali saya jawab juga sekadarnya, lantas mengakhiri percakapan dengan alasan sedang sibuk. Namun Cinta tidak pernah menyerah, meski hanya meninggalkan voicemail lantaran teleponnya tidak saya angkat. Master, I have mail for you. Udah, Cinta tuh benar-benar sayang sama Uda. Cinta bakal ngikutin apa yang udah mau. Hingga suatu hari, akhirnya saya berkesempatan jumpa dengan Mas Ahmad secara pribadi. Dari pertemuan itu, saya jelaskan kepada beliau tentang suatu pengetahuan sehubungan dengan perkara bank sperma
di mana sebelumnya saya telah mendiskusikan perkara ini dengan beberapa orang guru. Perihal yang sama juga saya komunikasikan melalui siaran khusus. Listen up. Sahabat, praktek jual beli sperma menurut Islam adalah haram hukumnya. Sebab pembeli, yaitu perempuan, selanjutnya akan memasukkan sperma yang dibelinya itu ke dalam rahimnya agar ia bisa hamil dengan jalan inseminasi buatan, yaitu suatu cara atau teknik untuk memperoleh kehamilan meski tanpa melalui persetubuhan. Padahal, sperma yang dibuahkan dalam rahim seorang wanita harus melalui ikatan perkawinan yang syah. Oleh karena itu, menggunakan sperma yang bukan melalui ikatan perkawinan dihukumi sebagai bentuk zina. Sesungguhnya Islam telah mengatur dengan sempurna tentang barang-barang yang dapat diperjualbelikan sebagaimana syarat sahnya perjanjian jual beli. Adapun sperma adalah bukan barang sebagaimana kebolehan jual beli yang dapat diberlakukan kepada barang-barang selainnya. Dengan begitu, kita diharamkan memperjualbelikan sperma lantas mengambil manfaat atau intifa' darinya. Na'udzubillahi min zalik. Di sisi lain, Islam membolehkan teknik inseminasi buatan dari bank sperma selama ia dilakukan melalui sperma dan ovum sepasang suami istri yang syah, baik dengan cara mengambil sperma suami yang disuntikkan ke dalam rahim istri maupun dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar rahim. Selanjutnya, pembuahan atau fertilized ovum ditanam ke dalam rahim istri. Sedangkan teknik inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga, sungguh hukumnya adalah haram. Adapun alasan syariat tentang haramnya keterlibatan benih atau rahim pihak ketiga ini merujuk kepada maksud larangan berbuat zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Al-ayah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Demikian disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah sahabat, sehubungan perkara zina ini, sesungguhnya ia merupakan salah satu di antara 10 dosa besar yang dapat mengakibatkan tertutupnya rahmat dan rizki dari Allah Ta'ala kepada para pelaku dosa-dosa besar tersebut. Ketahuilah bahwa rizki bukan melulu dalam bentuk finansial. Ketika ilmu kedokteran menganggap seseorang mandul, belum tentu itu disebabkan lantaran faktor genetik. Bisa jadi rizki terbesar dari Allah berupa anak-anak atau keturunan telah dikuncinya lantaran mereka melakukan dosa besar. Sebutlah sebagai contoh, misalnya seorang suami telah berzina dengan istrinya. Loh, kok bisa begitu? Seorang suami berzina dengan istrinya. Begini sahabat, perzinahan itu telah dilakukan sebelum mereka melaksanakan hijab qabul. Jadi meski setelah itu mereka menikah, tetap saja dosa besar dari perzinahan sebelumnya tidak akan diampuni oleh Allah sebelum yang bersangkutan benar-benar bertaubat dan tidak pernah mengulanginya lagi selama-lamanya. Pada suatu malam di hari Minggu akhir bulan Oktober 94, Cinta dan Mas Ahmad datang berkunjung ke rumah kami. Dari kunjungan itu, Cinta menceritakan bahwa ia telah merekam siaran saya, lantas memperdengarkannya kepada Mas Ahmad. Dengan begitu, mereka ingin mengucapkan rasa terima kasih, lantaran konten siaran itu dianggap telah menyadarkan diri dari suatu bentuk kelalaian yang terabaikan selama ini.
Mas Ahmad pun merasa yakin dan kembali percaya diri bahwa mereka insya Allah dapat meraih cita-citanya, memperoleh keturunan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Ghafurur Rahim, Ya Tawwabur Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabbin Nas, Ya Malikin Nas, Ya Ilahin Nas. Berikanlah kekuatan, kemantapan, serta keteguhan lahir batin, iman dan akidah kepada saudara-saudariku yang tengah Engkau uji ini. Amin ya Allah, ya Mujibu, ya Ahad. I love you, udah. Cinta. Kunjungan Cinta dan Mas Ahmad malam itu ternyata juga sekalian pamitan karena mereka berniat ingin umroh dan keliling Eropa, sekalian mengulangi bulan madu mereka. Direncanakan mereka akan pulang lagi ke Indonesia sekitar 3 bulan ke depan. Lantas saya tatap tajam mata Cinta seraya mengatakan, "Kamu nggak ingin konyol lagi kan?" Enggak, aku kan patuh sama udah. Terdapat satu hal dari sekian percakapan di antara kami, di mana Buya tetap menolak pemberian mobil mewah yang ditawarkan semenjak 2 bulan lalu itu. Meski Mas Ahmad sendiri yang kemudian meminta agar saya mau menerimanya, saya katakan kepada beliau, Terima kasih Mas, Alhamdulillah kami masih punya kendaraan. Adapun kemauan yang saya inginkan dari Mas dan Cinta adalah kita sama-sama menjaga persahabatan dan persaudaraan ini sebaik mungkin lillahi ta'ala. Itu saja. Meski begitu, akhirnya saya tidak dapat menolak tatkala Cinta dengan matanya yang berkaca-kaca memeluk istri saya dan meminta agar ia jangan menolak pemberian darinya berupa perhiasan wanita. Ya sudah, kalau itu terserah istri saya, kata Buya. Ketika mereka berpamitan, Cinta tetap menyempatkan diri untuk menyatakan perasaan hatinya sebagaimana yang sering ia katakan semenjak saya tidak lagi mengacuhkannya belakangan ini. Udah, Cinta tuh bener-bener sayang sama udah. Cinta bakal ngikutin apa yang udah mau. Masya Allah, sungguh ucapannya terdengar begitu tulus dan sampai di relung hati. Padahal Cinta mengatakan kalimat segamblang itu di hadapan suaminya maupun istri saya. Indonesian Broadcaster, your radio broadcasting specialist. Awal bulan Februari 95. Pagi itu, Buya harus melakukan revisi sebuah adlibs iklan yang akan dipresentasikan kepada klien siang nanti. Entah mengapa, saya merasa tidak mood dan pikiran pun bercabang-cabang. Salah satu yang terlintas di benak saya adalah sosok Cinta yang sudah lama tidak ada kabar beritanya. Sebab jika ia ada di Jakarta, maka hampir setiap hari ia akan menelpon atau bahkan datang mengunjungi saya. Udah. Apa? Udah. Apaan? Udah. Apa sih ya? Udah. Udah. Lantas saya tatap foto perempuan dengan wajah imut dan cantik itu yang turut terpajang di meja kerja bersama foto-foto keluarga serta sahabat lainnya. Seketika itu juga saya pun terngiang kalimat terakhir Cinta tatkala sekitar 3 bulan yang lalu mereka pamitan hendak melaksanakan umroh dan tur keliling Eropa. Master, I have mail for you. Udah, Cinta tuh bener-bener sayang sama udah. Cinta bakal ngikutin apa yang udah mau. Astagfirullah. Sejujurnya, aku pun menyayangimu, Dek. Lillahi ta'ala.
Sesaat kemudian, saya bermaksud hendak melanjutkan revisi adlibs tersebut, tapi tiba-tiba di depan pintu ruang kerja saya. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam Cinta. Apa kabar nih? Baik, Mas juga baik kok. Subhanallah, seketika itu juga pandangan saya benar-benar terkesima menyaksikan sosok perempuan yang begitu anggun lagi cantik dengan balutan jilbab yang syar'i. Masya Allah, Cinta telah mengubah penampilannya sekaligus menutup auratnya dengan rapat, tidak sebagaimana Cinta yang saya kenal selama ini. Allahu Akbar, sungguh pagi hari di awal bulan Februari 95. Saya bahagia sekali mendapati anugerah Allah yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu saya tutup serapat mungkin dengan maksud agar Cinta hendaknya istiqomah bersama pilihan hidup dan kesolehan seperti itu. Rupanya kabar bahagia tidak hanya sampai di sana, melainkan Aku pengen ngabarin sesuatu yang udah yang pertama kali dengar, bukan Mas. Loh, kok bisa gitu? Iya. Apa? Kabar apa sih? Cinta hamil udah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Cinta, kamu nggak bohong kan? Bener udah, aku serius. Yang paling penting lagi kamu bukan aneh-aneh nih ya? Enggak, bener-bener. Bener? Bener. Buat ngerayain ini, ntar malam kita makan sama-sama ya udah. Iya Cinta, insya Allah. Duhai sahabat penggemar catatan sang penyiar yang disayang Allah, Subhanallah walhamdulillah, persahabatan antara Buya dengan Cinta insya Allah tetap berlangsung dengan manis hingga hari ini. Itu pula sebabnya mengapa kisah Ada Apa Dengan Cinta ini dapat diceritakan dalam catatan sang penyiar, sebab Cinta mengizinkannya dengan syarat Buya tidak mendetail sosok dirinya. Perlu juga sahabat ketahui bahwa putri satu-satunya mereka yang kini telah menjadi gadis remaja solehah lagi sangat cantik juga merupakan murid Buya dan berusia paling muda di Indonesian Broadcaster. Adapun salah satu dari suku kata namanya hampir mirip dengan nama Buya. Masya Allah. Sejak kecil, Cinta Junior ini sangat dekat dan manja sekali sama Buya. It's just like mother, like daughter. Entah apa yang pernah diceritakan Cinta kepada putrinya, namun yang jelas, saya ibarat ayah kedua baginya. Mungkin hal ini disebabkan lantaran sejak tahun 2004 atau 8 tahun yang lalu, ia menjadi yatim karena Mas Ahmad telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak saat itu, Cinta pun harus menyandang predikat janda muda yang mulia, sebab perceraian mereka berakhir dengan perpisahan sakratul maut. Sungguh, sangat banyak lelaki duda, bahkan bujangan, yang ingin sekali menikahi Cinta. Akan tetapi, ia bagaikan gunung es, menepis semua tawaran itu dengan penolakan yang begitu halus. Lantas, mengapa Cinta lebih memilih hidup sendiri hingga hari ini? Sahabat penggemar catatan sang penyiar, CSP episode selanjutnya mengisahkan tentang seorang teman yang cukup lucu dan menyenangkan, sekaligus ngeselin dan kurang ajar. Nama samaran, Ipul. Jenis kelamin, lelaki telek. Usia, 27 tahun. Ciri-ciri, muka sangar berbulu lebat. Badan sangat besar berukuran ekstra LLL. Nggak mungkin nggak doyan makan. PD terlalu kenceng. Jago main tenis meja sekaligus penakut luar biasa.
Pekerjaan nggak jelas sebab hampir setiap hari bisa nongkrong di studio. Hai men, kenalin, gue Ipul, cowok keren dan beken yang pernah ada di planet bumi. Kalau lo mau kenal deket sama gue, masuk daftar waiting list dulu aja ya. Nah, cita-cita gue nih, mau jadi penyiar kondang nyaingin Dive. Dive. Ah, sama aja, beda dikit. Nantikan teman ajaib bernama Ipul untuk episode catatan sang penyiar berikutnya. Hanya di sini, Indonesian Broadcaster Radio Streaming, your radio broadcasting specialist.